Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sehat Pak Anton ya? Sehat Pak. Keluarga gimana? Sehat? Sehat alhamdulillah. Baik, ini Pak Anton. Sebelumnya saya mau izin waktu Anton sebentar terkait dengan Anton dengan masalah kucing ya. Jadi dalam hal tersebut saya selaku server tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anton. Boleh Pak? Terima kasih Pak Anton. Tadi ya Pak Anton, dalam kegiatan komunikasi tentunya saya ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan saat melakukan server. Di antaranya rubrik tersebut adalah berkenaan dengan yang sesuai kita yang Bapak saat ini. Selanjutnya Pak Anton, saya akan melihat juga prinsip kucing apakah sudah berjalan dari proses kucing Bapak lakukan. Boleh Pak. Nah, untuk prinsip coaching itu sendiri Pak Anton, ada beberapa hal yang ingin saya lihat. Yang pertama ada pemikiran, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah pemaksimalan. Baik Pak. Siap Anton ya? Siap Pak. Selanjutnya Pak Anton, sebelum melaksanakan coaching nantinya, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi kepada Pak Anton yang ingin disampaikan. Apakah boleh? Boleh Pak. Baik Pak, yang pertama kira-kira potensi apa yang ingin Bapak Anton kembangkan nanti saat Anton melakukan coaching? Baik Pak, mohon izin untuk kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kedua menimbulkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya akan menjadi pendengar aktif Pak. Nah dari 3 kompetensi itu insya Allah akan saya lakukan pada saat coaching. Ya Pak, baik Pak. Jadi kalau saya dengar tadi ada 3 kompetensi yang Bapak kembangkan ya? Iya Pak, benar Pak. Baik Pak, selanjutnya juga kalau boleh tahu nih Pak, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak ingin kembangkan, kira-kira menurut Pak Anton, adakah kompetensi yang lebih spesifik? Baik Pak, dari 3 tadi yang saya sebutkan, saya akan mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama itu mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengar aktif, ya seperti itu Pak. Oke Pak, baik, sangat luar biasa yang Bapak sampaikan. Jadi saya tangkap tadi Bapak sudah sampaikan ada 2 spesifik kompetensi terkait dengan coaching Bapak lakukan, ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, terkait selain tadi kompetensi yang spesifik juga saya ingin berbagi dengan Bapak ini apakah ada indikator tercapai yang Bapak harapkan dalam pengembangan kompetensi dari pelaksanaan coaching tersebut? Baik Pak, adapun indikator yang saya harapkan yaitu si coach itu mampu mengekspor ide atau gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oh begitu ya Pak ya? Iya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi saya sudah mendapat gambaran jelas terkait dengan pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan nanti. Jadi saat ini kita sudah di ujung sesi ya Pak ya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak lakukan kepada si coaching. Nanti setelah itu kiranya kita berbincang-bincang kembali terkait dengan pelaksanaan coaching Bapak lakukan. Apa itu boleh Pak? Boleh Pak. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya juga saya ucapkan semoga coaching Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Untuk itu terima kasih atas waktunya Pak Anton. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, maaf ya kalau ganggu Pak Anton saya ini. Oh enggak apa-apa Pak. Jadi begini Pak, saya ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak nih. Apa boleh saya minta waktu dengan Bapak nih? Oh bisa Pak, bisa Pak. Oke. Kebetulan juga saya juga lagi tidak ada pekerjaan nih Pak. Oke, terima kasih sekali ya Pak ya atas waktunya. Jadi mohon maaf nih karena ganggu waktu Bapak nih. Jadi gini Pak, jadi akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Pak. Jadi saya ingin mendapat solusi atas keresahan saya ini.
seperti itu Pak. Baik, nah semoga saja dengan pertemuan kali ini Bapak mendapatkan solusi atas kesalahan Bapak itu ya. Dan semoga juga saya bisa membantu mengidentifikasi dari apa yang Bapak rasakan. Baik, Bapak coba ceritakan kira-kira apa yang membuat Bapak merasa resah saat ini. Baik Pak, jadi begini Pak. Kemarin itu pagi-pagi ketika saya baru tiba di sekolah ya Pak ya, saya dipanggil oleh kepala sekolah Pak ya. Nah, ke ruangannya. Lalu di sana saya ditegur oleh kepala sekolah saya. Nah, terkait ketidakdisiplinan saya Pak ya. Jadi kinerja saya akhir-akhir ini Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak ya? Yang Bapak maksud hingga akhirnya Bapak mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Jadi begini Pak, kemarin itu Pak, saya datang terlambat ke sekolah Pak. Nah, ketika bel berbunyi dan anak-anak sudah masuk ke ruangan kelas, tiba-tiba di depan ruangan kepala sekolah itu saya berpapasan dengan beliau Pak. Nah, saya pun dipanggil ke dalam ruangannya seperti itu Pak. Nah, lalu beliau itu menegur saya atas keterlambatan saya Pak. Nah, padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin lewat WA sama beliau Pak. Seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak sering datang terlambat sehingga Bapak dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Iya. Lalu, menurut Bapak, apa yang membuat Bapak datang terlambat? Nah, jadi gini Pak. Jadi saya datang terlambat tuh Pak, sebenarnya bukan keinginan saya Pak ya. Nah, saya itu tidak sengaja juga Pak. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi anak saya itu kan Pak sekarang sudah masuk TK Pak. Nah, jadi setiap pagi saya harus mengantar atau menyiapkan keperluan anak saya juga Pak. Nah, kemudian baru saya ngantar dia ke sekolah. Nah, seperti itu Pak ya. Oh, jadi begitu masalahnya. Nah, menurut Bapak nih, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Ya Pak, saya menyadari hal tersebut Pak, bahwa saya sudah melanggar kedisiplinan. Nah, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali itu, Pak. Kalau Bapak datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya, Pak. Tapi kalau Bapak sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas. Karena tanggung jawab beliau kan, Pak, harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita ya Pak ya. Nah, apa yang menjadi keresahan Bapak? Ini yang mana Bang sambungan? Apa yang Bapak butuhkan? Tongkat ya, Ica. Apa yang Lanjut ya. Oke Pak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan memang betul Pak. Saya juga memang merasa kurang disiplin ya Pak ya. Nah, dan saya merasa sangat resah ya, Pak ya. Jadi saya sebagai seorang guru yang mana harus datang terlambat. Saya juga sebagai orang tua harus mengantar anak saya ke sekolah Pak. begitu. Nano, bagaimana sikap Bapak setelah ditegur oleh kepala sekolah? Sikap saya tuh Pak, terus terang saya merasa tersinggung Pak ya atas perkataan kepala sekolah. Namun setelah saya berpikir seharusnya saya menemukan solusi untuk mengatasi keresahan tersebut. Betul sekali Pak. Nah, apa yang Bapak katakan atau Bapak yang lakukan itu sudah baik. Nah, supaya Bapak tidak merasa resah, bagaimana solusi Bapak? Supaya saya tidak resah ya Pak ya, jadi saya harus mencari solusi terbaik Pak, yang bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Lalu, bagaimana Bapak untuk memperbaiki kedisiplinan Bapak itu? Nah, itu yang saya bingung tuh Pak. Bagaimana ya Pak ya anak saya bisa disiplin, tapi juga anak saya kan tidak bisa terabaikan Pak. Kalau menurut Bapak nih, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya? Nah itu Pak, kalau menurut saya kekuatan yang saya miliki untuk mengatasi keduanya itu yang pertama ya Pak ya, saya akan membiasakan bangun pagi dulu Pak. Jadi bangun pagi, kemudian yang kedua saya akan mencari orang lain yang bisa mengurus anak saya Pak sebelum sekolah dan mengantarnya. Nah, itu sangat bagus sekali Pak.
solusi yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali untuk mengatasi masalah Bapak yang Bapak hadapi. Namun saran saya nih Pak ya, Bapak jangan lupa memberikan apresiasi untuk orang yang mengantar anak Bapak tadi, entah itu berupa barang atau materi semampu Bapak yang sesuai lah dengan tanggung jawab yang dia lakukan. Oh iya Pak Anton, betul apa yang Pak Anton katakan. Jadi saya juga memikirkan hal itu Pak. Nah syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur ya Pak ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak sudah rencanakan tadi nih, Iya. menurut Bapak komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke, masalah kedisiplinan ke depannya Pak ya. Iya. Oke, jadi saya akan datang lebih awal ke sekolah Pak, kemudian dan mengenai anak saya Pak. Saya akan mencari orang untuk mengantarkan anak saya tersebut ke sekolah Pak. Nah itu ide bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Iya. Dan juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa sedih maupun resah. Amin. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Bapak telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak. Baiklah Pak, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Pak ya. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Pak, salam sehat, bahagia selalu buat Bapak. Salam sehat juga buat Bapak. Semoga Bapak dilancarkan semua segala urusannya ya Pak ya. Mari Pak, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Selamat siang. Siang Pak. Apa kabarnya Pak Anton? Alhamdulillah baik Pak. Nah, baik, keluarga juga baik Pak Anton ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Anton, jadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak Anton ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak. Saya melaksanakan coaching tadi dengan rekan sejawat saya Pak. Ya, lancar pasangannya Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah Pak ya. Bapak setelah selesai melaksanakan coaching, maka saya selaku observer ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan coaching kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tentu bersedia Pak. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Begini Pak, kira-kira nih menurut Bapak dari pelaksanaan coaching tadi yang Bapak lakukan, bagaimana Bapak menilai perform Bapak sendiri terkait dengan kompetensi coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching? Baik Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching dan saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya ya Pak ya, saya sudah melakukan proses dengan menggunakan alur tirta Bapak. Oh iya. Di mana saya mulai dari menentukan tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah seperti itu Bapak menurut saya. Baik Pak, jadi menurut Bapak yang telah Bapak lakukan telah memenuhi alur cerita ya Pak ya? Benar Pak. Terkait dengan tujuan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak ya? Iya. Ya. Baik Pak Anton, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang kalau boleh nih, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang saya amati dalam pelaksanaan proses coaching yang kita lakukan itu. Boleh Pak Anton? Boleh Pak. Oke. Nah, baik Pak Anton, dari hasil pengamatan saya saat proses coaching berjalan, ini menurut saya sangat lancar Pak Anton ya, antara Bapak sebagai coaching dan rekannya sebagai coaching. Kemudian juga di alur cerita saya sudah melihat bahwa pelaksanaan sesuai dengan alurnya. Bapak sudah menggali potensinya seperti tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Bapak berikan, dan juga Bapak menyampaikan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaan coaching. Dan juga saya melihat bahwa responsi coachingnya juga nampak explore terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, sehingga saya melihat memang prinsip coaching yang Bapak lakukan itu sudah ada ya Pak ya. Ya. Baik Pak, setelah mendengarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah merasa sangat senang sekali karena apa yang saya lakukan sudah memenuhi harapan saya seperti itu Pak. Tapi saya masih merasa ada kekurangan Pak untuk dilakukan latihan-latihan selanjutnya agar terbiasa melakukan coaching ini.
dengan murid-murid saya dan rekan sejawat lainnya. Mungkin seperti itu Bapak. Oh iya Pak. Jadi mendengar yang saya sampaikan tadi, kira-kira setelah Bapak mengetahui apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan coaching, kira-kira menurut Bapak apakah ada rencana tindakan ke depannya? Untuk rencana tindak lanjut ya pasti ada ya Pak ya. Nah, jadi rencana saya ini Pak kedepannya adalah yang pertama, saya berlatih melakukan kegiatan coaching agar terbiasa Pak menggali dan mengeksplor ide-ide si kuci, sehingga si kuci tersebut mudah menemukan masalah yang dihadapi. Nah, saya juga akan membiasakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu memancing si kuci dalam mengeksplor dirinya dengan baik Pak. Oh iya, baik Pak, sangat luar biasa. Jadi Bapak akan berlatih ya terkait dengan pelaksanaan coaching hingga lebih expert lah dalam membudayakan si coaching nanti dalam proses coaching. Iya Pak. Baik Pak, kita sudah di akhir diskusi kita. Sebelum saya tutup dari diskusi kita, apakah ada yang mau Bapak sampaikan? Baik, tidak Pak, cukup Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini memberikan dampak positif, terutama dalam proses kegiatan dalam. Amin ya Bapak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ismail Prianto. Waalaikumsalam Pak Anton. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Nah, Bapak pada hari ini ingin melaksanakan praktik coaching ya? Iya Pak. Ya. Nah, ini Pak kalau boleh saya bertanya nih, sebelum Bapak melakukan praktik coach, kira-kira indikator apa yang akan Bapak capai dalam melaksanakan praktik coaching? Baik Pak, terkait dengan pelaksanaan coaching nantinya, tentunya indikator yang ingin saya capai dalam pelaksanaan coaching adalah memberikan solusi Pak, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching, sehingga seperti dapat menggali potensi dirinya untuk menemukan masalah yang ada di Bapak. Baik, nah kira-kira Bapak kompetensi apa saja yang akan Bapak praktikkan dalam pelaksanaan coaching ini Pak? Terkait dengan kompetensi dalam pelaksanaan coaching tadi, saya ingin melaksanakan coaching tentunya dengan alur cerita ya Pak ya. Yang pertama menentukan tujuan terkait dengan pelaksanaan coaching dilakukan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah komitmen tanggung jawab. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi, tiga dari kompetensi yang Bapak sebutkan, nah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Ya Pak, dari kompetensi coaching kita ada tiga Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, present, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah menjadi pendengar aktif terhadap si coaching. Nah, dari tiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan kepada coaching? Yang ingin saya kembangkan terhadap coaching Pak, ada dua sih Pak. Menurut kami lah yang kembangkan. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga memungkinkan si coaching dapat mengeksplor dirinya sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Pak, Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching? Siap Pak. Ya, semoga lancar Pak pelaksanaannya ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Pagi Pak Ismail. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Aris ya. Iya, alhamdulillah. Pak Ismail gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Aris, Ya. sesuai dengan apa yang Pak Aris sampaikan kemarin, bahwa ada hal yang ingin diskusikan pada hari ini ya Pak Aris ya. Iya. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa yang Pak Aris mau sampaikan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sebelum saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi ini. Jadi ini masalah kedisiplinan mungkin ya Pak ya. Kedisiplinan dari murid saya di kelas Pak. Mereka ini hari-hari ini sering datang terlambat Pak. Jadi itu saya ingin berbicara dengan Bapak tentang masalah tersebut. Oh iya, jadi dari Pak Aris sampaikan tadi terkait dengan masalah kedisiplinan anak, Iya. untuk hadir belajar Pak ya. Iya.
Baiklah Pak Aris, sebelum kita lanjut, kira-kira apa yang ingin Pak Aris dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Baik Pak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi tentang kedisiplinan murid saya Pak ya, beberapa hari ini sering datang terlambat. Yang ingin saya diskusikan nih Pak, bagaimana saya dapat mendapatkan solusi Pak untuk itu, supaya mereka ini disiplin kembali Pak, seperti itu Pak. Menurut Pak Aris nih, dari yang Pak Aris sampaikan tadi, solusi seperti apa yang Bapak Aris ingin dapatkan? Baik Pak, jadi begini Pak, mengenai hal tersebut, jadi solusi yang saya dapatkan tuh Pak, jadi saya ini memanggil mereka Pak, memanggil murid yang terlambat tersebut, kemudian menanyakan kepada mereka kenapa mereka terlambat. Jadi alasannya itu Pak, karena mereka ini bangun siang Pak, bangun siang sehingga mereka terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, berarti Pak Aris ingin siswanya datang itu tepat waktu ya? Iya Pak, seperti itu. Sebabnya adalah datang terlambat dan datang siangnya. Iya. Nah, begini Pak Aris, menurut Pak Aris nih, siswa Pak Aris ini datang terlambat karena datang siangan ya? Bangun kesiangan Pak. Siangan. Oke. Dalam kelas Pak Aris ini kalau boleh saya gambarkan, kalau dalam skala 1 sampai 100, persentase kehadiran yang terjadi di kelas Pak Aris seperti apa? Baik Pak, kalau untuk skala kehadiran sih Pak, karena hanya beberapa murid Pak ya, untuk skala kehadiran nih, itu sih sekitar 90% Pak mereka. Berarti 10% Pak yang Iya, mereka sering terlambat beberapa hari nih Pak. Sebelumnya sih mereka rajin Pak, cuma karena beberapa hari ini Pak. Seperti itu Pak. Jadi kalau dari Pak Sambil tadi sekitar 10% Pak ya, Iya. yang masih datang terlambat. Selain Pak Aris sampaikan tadi datang terlambat karena bangun kesiangan, apakah ada alasan lain dan siswa sehingga dia terlambat? Baik Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi Pak, saya sudah memanggil mereka, sudah menanyakan ke mereka kenapa mereka bangun terlambat. Jadi alasan mereka ya seperti yang saya sampaikan tadi, alasannya ya karena bangun siang Pak. Kemudian bangun siang itu kenapa? Karena mereka ini tidurnya jauh malam Pak. Seperti itu yang saya tanya. Jadi jauh malam karena mereka ini main game. Main game, main HP, main game, sehingga tidur larut malam. Seperti itu Pak. Jadi dari akibat main game, akhirnya dibangun kesiangan dan datang terlambat sekolah Pak ya. Oke. Iya. Dari Pak Aris sendiri nih, ada enggak kira-kira hal baik yang Bapak Aris dapat lakukan untuk mengantisipasi anak ini supaya dia tidak bangun kesiangan karena akibat main game seperti yang Pak sampaikan? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk solusi tersebut Pak, jadi saya panggil anak tersebut, mengingatkan dia agar tidur lebih awal Pak, kemudian untuk tidak memain game lagi. Kemudian juga memanggil orang tuanya Pak, ya, mendiskusikan dengan orang tuanya supaya anaknya diberi juga arahan, kemudian diawasi Pak, agar tidak main gamenya sampai kemalaman sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi ada dua tindakan yang Bapak lakukan. Iya. Yang pertama memanggil anaknya terkait dengan antisipasi lah Pak ya, di rumah supaya dapat tidur awal. Iya. Dapat soal lebih efektif Pak ya, dengan mungkin tidak bermain game. Dan selain itu juga membantu orang tuanya untuk membantu mengawasi anak itu. Oke. Oke Pak, itu sangat luar biasa sekali Pak menurut kami yang Bapak dapat lakukan. Saya yakin itu berpengaruh terhadap siswa. Namun begini Pak, mohon maaf, jadi masih ada pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Selain tadi Bapak memanggil siswa, ini siswanya agar dia tidak bermain game untuk belajar untuk di rumah sebelum datang bisa bangun awal. Apakah ada tawaran kepada siswa agar dia tidak bermain dalam malam yang waktu bermain game sehingga bangun kesiangan?
Baik Pak, terima kasih Pak. Seperti yang saya sampaikan juga tadi itu Pak, kan saya sudah memanggil ini Pak, memanggil ke siswa Pak ya, memanggil kemudian memberi arahan kepada mereka. Kemudian saya juga ini menanyakan kepada siswa tersebut untuk memasang alarm di HP-nya Pak. Memasang alarm di HP-nya, kemudian bertanya kepada siswa tersebut siapa yang bisa mengingatkan dia untuk bangun lebih awal. Katanya orang tuanya, kan orang tuanya juga sudah saya panggil Pak. Jadi itu langkah yang lakukan supaya memasang alarm di HP-nya, kemudian meminta kepada orang tuanya untuk mengingatkannya supaya lebih awal bangun. Jadi ada pilihan lain Pak ya. Iya. Setelah memanggil orang tua dan siswa juga Bapak mengingatkan kepada siswanya itu dapat menentukan alarm Iya. sehingga bangun tepat waktu Pak ya. Oke. Oke Pak, sangat luar biasa. Saya rasa itu ada beberapa solusi Pak ya terkait dengan masalah yang Bapak sampaikan tadi. Terus selanjutnya Pak, kira-kira setelah ini adakah komitmen lain yang Bapak lakukan terhadap Baik Pak, untuk komitmen ya Pak ya, mudah-mudahan Pak dalam beberapa hari ke depan ini menurut saya sudah disiplin kembali seperti semula Pak. Mudah-mudahan minggu depan lah ya Pak ya, kita mungkin bisa ngomong kembali seperti itu Pak. Mudah-mudahan mereka bisa disiplin kembali. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ini dalam pelaksanaan diskusi siswa itu dukungan dari organisasi dakwah atau yang lainnya? Ya, yang salah satunya dukungan ini yang pertama ya mungkin dari orang tua murid tersebut Pak. Kemudian dari rekan-rekan guru, mungkin juga bisa memberikan arahan dan masukan kepada saya juga Pak, seperti itu. Berarti itu dukungan antara orang tua dan guru lain ya Pak ya? Oke. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan nantinya yang terbaik, dan selanjutnya juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak setelah ini mungkin kita akan ada diskusi selanjutnya. Setelah apa yang Bapak ingin lakukan, dan saya tunggu kabar baik dari Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Aris ya. Ya sama-sama, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, proses dari coaching tadi lancar? Alhamdulillah kami dan lancar Pak. Baik, nah ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Bapak. Baik, untuk yang pertama, indikator apa yang sudah tercapai Bapak lakukan pada praktek coaching tadi? Baik Pak, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, menurut saya nih Pak sudah melakukan beberapa proses, termasuk menggunakan alkitab Pak, di mana saya mulai dari menentukan tujuan, kemudian identitas masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Menurut kami seperti itu Pak. Baik Pak, dari hasil mohon izin ya Pak ya, dari hasil pengamatan saya sebagai observer, nah Bapak melakukan proses dari coaching itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya lihat tadi dari Alur Tirta sudah Bapak terapkan juga. Kemudian dari potensi, menggali potensi dari Sukuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah Bapak lakukan. Akhirnya saya melihat juga respon si coachingnya tadi nampak terekspor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, saya melihat dari proses coaching tadi, dari prinsip-prinsipnya juga sudah Bapak laksanakan. Nah, saya hanya menambahkan sedikit ya Pak ya, untuk kedepannya lebih terekspor lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin hanya itu saja Pak dari saya, hasil dari observasi saya tadi. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.